Perkenalkan, nama saya Mariza Hayati dengan NIM 251121346. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi pada video ini saya akan membahas peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi yang bisa saya berikan untuk pembangunan kesehatan ke depannya. Masalah kekurangan gizi di Indonesia bukan hal yang baru, tapi dampaknya sangat besar. Beberapa bentuk kekurangan gizi yang sering ditemui misalnya adalah yang pertama adalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Yang kedua, wasting, penurunan berat badan yang parah. Yang ketiga adalah underweight, yaitu berat badan rendah untuk usianya. Yang keempat, definisi zat gizi mikro, seperti anemia karena kekurangan zat besi, kekurangan vitamin A, dan yodium. Masalah-masalah ini berpengaruh pada kesehatan fisik, perkembangan otak, prestasi belajar, produktivitas kerja, sampai kualitas sumber daya masyarakat di masa depan. Karena itu, peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting untuk memutus rantai masalah gizi dari hulu sampai ke hilir. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat, sarjana kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat luas dalam upaya mencegah kekurangan gizi. Yang pertama adalah dengan peran edukasi dan promosi kesehatan. Sarjana kesehatan masyarakat mengedukasi masyarakat tentang pola makan seimbang, konsumsi protein hewan, pentingnya ASI eksklusif, pencegah anemia, hingga cara memilih makanan aman dan bergizi. Edukasi ini biasanya dilakukan di posyandu, sekolah, puskesmas, sampai media sosial sebagai sarana kampanye. Yang kedua, peran dalam surveilisasi gizi. Sarjana kesehatan masyarakat melakukan pengumpulan data, misalnya pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, atau pemantauan tablet tambah darah. Dari data tersebut, sarjana kesehatan masyarakat dapat memetakan wilayah berisiko tinggi dan menemukan prioritas program. Yang ketiga, peran dalam perencanaan dan pengelolaan pangan atau program. Sarjana kesehatan masyarakat terlibat dalam perancangan intervensi gizi seperti program pencegahan stunting, PM di balita, program gizi seimbang, atau kampanye bebas anemia. Sarjana kesehatan masyarakat memastikan program itu dibuat sesuai kebutuhan dan berbasis bukti. Keempat, advokasi dan kerja lintas sektor. Kekurangan gizi tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Sarjana kesehatan masyarakat bekerjasama dengan sektor pendidikan, pertanian, sosial, hingga pemerintah desa. Contohnya, edukasi anggaran untuk PMT, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, hingga peningkatan kualitas program pangan lokal. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat melibatkan masyarakat, kader posyandu, tokoh desa, dan kelompok perempuan agar mereka aktif menjaga kesehatan diri dan keluarga. Ketika masyarakat merasa memiliki program, perubahan perilaku akan lebih mudah dicapai. Dengan kombinasi semua peran ini, sarjana kesehatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya menurunkan angka stunting dan memperbaiki status gizi di Indonesia. Sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, saya ingin memberikan kontribusi yang berdampak nyata dan relevan dengan kebutuhan gizi masyarakat saat ini. Pertama, saya ingin memperkuat literasi gizi masyarakat. Saya percaya bahwa perubahan perilaku dimulai dari pemahaman. Karena itu, saya ingin aktif membuat materi edukasi baik di lapangan maupun melalui media digital yang menjelaskan pentingnya makanan bergizi, pencegahan anemia, dan gizi pada ibu hamil serta remaja. Yang kedua, saya ingin berperan dalam pengolahan dan analisis data gizi. Dengan kemampuan surveilisasi dan analisis yang saya pelajari, saya berharap bisa membantu pemerintah atau puskesmas memetakan masalah gizi secara tepat sehingga intervensi yang dibuat benar-benar efektif dan efisien.
Yang ketiga, saya ingin terlibat dalam advokasi di tingkat desa atau sekolah. Misalnya, memastikan program tablet tambah darah berjalan, mendorong sekolah menyediakan makanan sehat, atau membantu pemerintah dalam menyusun program gizi berbasis potensi lokal. Yang keempat, saya ingin membangun pendekatan humanis dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Saya ingin mendengarkan kebutuhan masyarakat, memahami kendala mereka, dan memastikan bahwa setiap program yang dilakukan benar-benar sesuai dengan budaya, kebiasaan, dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Lewat langkah-langkah ini, saya berharap bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk memperkuat sumber daya manusia di Indonesia. Sekian video dari saya mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi saya dalam membangun kesehatan di masa depan. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran tentang betapa strategisnya peran sarjana kesehatan masyarakat dalam memperbaiki hidup di masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.